Baik, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita. Tolong buka bukunya halaman 260. Bab 9 mengenai perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom, halaman 260. Perubahan struktur kromosom dikelompokkan atas dua kelompok besar, yaitu perubahan jumlah bahan kromosom dan perubahan susunan bahan kromosom. Satu persatu kita akan bicarakan. Pertama kita bicarakan dulu perubahan jumlah bahan kromosom. Ini ada di halaman 262. Ada dua bagian ini, yaitu delesi dan duplikasi. Delesi dan duplikasi. Delesi disebut juga defisiensi. Kalau kalian sering mengetik, kalian pencet del, itu delete, dihapus. Karena dihapus bagian daripada bahan kromosom itu, maka terjadi defisiensi, kekurangan pada bahan itu. Mengapa bisa? Ada dua tipe delesi. Ada dua tipe defisiensi. Pertama adalah defisiensi terminal. Pada ujung kromosom terjadi patahan. Sehingga patahan itu hilang dari kromosom itu. Patahan yang mengandung gen itu menyebabkan kromosom yang tersisa itu mengalami kekurangan defisiensi. Jenis yang kedua dari delesi itu adalah interkalar atau interstisial. Dua patahan terjadi di bagian tengah kromosom. Nah, patahan itu tadi di bagian tengah itu terlepas dari kromosom itu, kromosom yang tersisa itu menyatu kembali. Nah, yang terlepas itu hilang. Berarti jumlah bahan kromosom berkurang. Nah, ini disebut dengan
delesi interkalar. Delesi interkalar. Nah, konsekuensi dari delesi itu bisa terlihat, bisa bermakna, bisa juga tidak bermakna, tergantung di mana terjadi perubahan jumlah bahan kromosom itu. Kalau dia di sel somatik, sepanjang tidak diturunkan, ya tidak akan terlihat hasilnya pada turunannya. Tapi kalau delesi itu terdapat pada sel-sel somatik yang kemudian berkembang berubah menjadi sel-sel germinal, maka itu bisa diturunkan. Karena kemudian terjadi perkawinan antar gamet yang mengalami delesi dan tidak delesi, hasilnya turunannya akan terjadi perubahan jumlah bahan kromosom yang diturunkan. Penjelasannya bisa kalian lihat pada halaman 252 sampai seterusnya. Kita lanjutkan dengan duplikasi. Coba lihat di buku di halaman 266. 266. Halaman 266. Berbeda dengan delesi, duplikasi, artinya ada bahan kromosom yang berlipat ganda jumlahnya. Ada bahan kromosom yang bertambah jumlahnya. Penjelasannya coba lihat di halaman 266 bagian bawah. Bagian bawah gambar itu. Bagian bawah itu adalah sebuah kromatid. Saya sudah jelaskan pada kuliah sebelumnya apa yang dimaksud dengan kromatid. Ya. Coba lihat bahwa terjadi pemindahan alel D resesif ke kromatid yang pertama, sehingga sebelah kanan itu coba lihat, sehingga ketika terjadi pemindahan itu, coba lihat sebelah kanan, kromatid pertama itu mengandung A dominan, B dominan, C dominan, D dominan, sedangkan pasangannya, kromosom pasangannya, kromatid pasangannya adalah A dominan, B dominan, C dominan,
C resesif dan D resesif. Jadi pada kromatip yang kedua itu telah bertambah alel C. Sedangkan pada kromatip yang kedua yang di bawah A resesif, B resesif, D dominan di bawahnya, A resesif, B resesif, C resesif, dan D resesif. Berarti kromatid yang pertama itu mengalami penambahan berupa D dominan. Tapi dalam kasus kita ini yang dimaksud dengan duplikasi itu ada pada kromatid yang pertama itu, yaitu A dominan, B dominan, C dominan, C resesif, dan D resesif. Alel C menjadi 2. Yang sebelumnya 1 C dominan, bertambah 1 C resesif, menjadi 2. Jadi terjadi duplikasi. Terjadi penambahan jumlah bahan kromosom. Kembali bahwa duplikasi juga mempunyai konsekuensi genetis dan tergantung di mana itu terjadi, apakah pada sel somatik atau pada sel germinal, sel-sel seksual. Penjelasannya sama. Baik, kita lanjutkan ke perubahan susunan bahan kromosom. Halaman 267. Halaman 267. Dan seterusnya. Ada 2 jenis yang dibicarakan di buku ini, yaitu inversi dan translokasi. Kalau kalian belajar matematika, pasti terbayang inversi, pembalikan ya, pembalikan. Penjelasannya dalam buku itu di halaman 268. Di halaman 268. Coba lihat bagan itu. Misalkan sebuah kromosom yang alelnya A dominan, B dominan, C dominan, D dominan, E dominan, F dominan. Lalu terjadi patahan pada bagian kromosom antara B dan C. Patah. Juga patahan terjadi antara D dan E. Patah. Lepas. Tapi kemudian menyatu kembali tapi dengan posisi yang terinversi, terbalik. Sehingga susunannya menjadi seperti yang di bawahnya. A dominan, B dominan, D. Nah, jadi berputar dia, terinversi dia. A dominan, B dominan, D dominan. Kalau semula adalah A dominan, B dominan, C dominan. Tapi karena berputar dia menjadi A dominan, B dominan, D dominan, C dominan, E dominan, F dominan. Jadi A, B, D, E, C, E, F. Itu maksudnya inversi, berputar, terbalik. Jadi terdapat patahan pada 2 tempat di tengah, lepas, tapi kemudian menyatu, tapi menyatu dalam posisi yang terinversi, terbalik.
Bukti-bukti sitologis ada, bisa dibaca dalam buku, nggak terlalu detail kita pelajari. Yang penting kalian paham bahwa inversi ini bisa terjadi, dan ini konsekuensinya kembali pada di mana inversi itu terjadi, apakah pada sel somatik atau sel germinal. Yang kedua adalah perubahan susunan bahan kromosom. Yang kedua adalah translokasi. Translokasi. Itu bisa dilihat pada halaman 273 dalam buku, halaman 273. Halaman 273. Ada 3 jenis translokasi ini. Yang pertama adalah translokasi tunggal. Dalam buku halaman 273 dijelaskan itu. Ada sebuah kromosom sebelah kiri itu, alelnya A, B, C, D, E bagian-bagiannya. Terjadi patahan pada antara B dan C. Pada kromosom yang kedua, yang memiliki alel VWX menerima patahan kromosom dari kromosom pertama itu. Sehingga kromosom pertama itu tersisa adalah CDE. AB-nya nggak ada lagi di situ, udah patah, udah lepas, dan AB itu menempel ke kromosom yang kedua itu di ujungnya. Sehingga kromosom yang kedua itu menjadi kromosom yang keempat sebelah kanan itu ABVWX. Jadi terjadi translokasi tunggal. Dan kromosom ini bukan kromosom homolog. Maksudnya kromosom yang berbeda. Bukan kromosom yang sama, bukan kromosom homolog, tapi kromosom yang berbeda. Karena perpindahan itu tunggal, maka ini disebut translokasi tunggal. Tipe translokasi tunggal ini jarang terjadi. Yang kedua adalah translokasi perpindahan. Ada 3 patahan. Ya, coba kita lihat pada kromosom yang pertama itu terjadi patahan antara A dan B dan juga antara C dan D. Sedangkan pada kromosom yang kedua itu terjadi patahan antara W dan X.
Nah, kromosom yang pertama itu melepaskan BC-nya, sehingga dia hanya tersisa ADE, itu kromosom yang ketiga itu. Dan patahannya itu menyisip ke kromosom yang kedua itu, sehingga kromosom yang kedua itu menjadi seperti kromosom 4, VWBCX. Jadi BC yang dari atas itu, dari kromosom yang pertama itu, menyisip di tengah kromosom yang kedua itu, sehingga menjadi VWBCX. Yang ketiga adalah, tipe yang ketiga adalah translokasi resiprok. Halaman 274. Translokasi resiprok. Halaman 274. Kalau dari kata dasarnya resiprok ini artinya saling memberi. Saling memberi. Coba lihat kromosom yang pertama itu terjadi patahan antara B dan C. Oke. Pada kromosom yang kedua terjadi patahan antara V dan W. Nah, kromosom pertama memberi patahannya ke kromosom kedua, dan kromosom kedua memberi patahannya ke kromosom pertama, sehingga terbentuk kromosom 3 dan 4. Kromosom 3 yang berasal dari kromosom 1 itu menerima alel V, jadi menjadi VCDE dari kromosom 2. Sedangkan kromosom 2 menerima alel AB, sehingga kromosom 2 itu menjadi ABWX. Jadi ada bahagian kromosom yang diberikan oleh kromosom pertama kepada kromosom kedua, dan sebaliknya juga kromosom kedua ada memberikan bahagian kromosom ke kromosom pertama. Jadi saling memberi. Itu yang disebut dengan translokasi resiprok atau interchain. Nah, kembali bahwa konsekuensi genetisnya nggak terlalu perlu mendalam kita, tetapi yang pasti bahwa kalau itu terjadi di sel germinal, itu akan bisa diturunkan dan menimbulkan genotipe baru. Saya kira itu aja dulu kuliah kita hari ini. Buka kamera dulu masing-masing. Kamera masing-masing.
buka video masing-masing dulu.